Halo, perkenalkan nama saya Idris Rizky Barus, prodi Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Di sini kita akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Dan yang kedua adalah huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Dan yang berikutnya huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Dan selanjutnya huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, U, E, dan O. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan konsonan itu K, M, dan C masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dan yang selanjutnya G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang kutip dalam tulisan termasuk dalam pustaka. Dan yang selanjutnya H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis penting. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian keterangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Kedua, kita akan membahas tentang penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kalimat berimbuhan. Imbuhan yang diserap dari unsur asing ditulis rangkaian baik dengan bentuk dasarnya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Pemanggalan kata. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan suatu bunyi tidak dipenggal. Pemanggalan kata berimbuhan banyak dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai dan akronomi. Serangkai diikuti dengan tanda titik pada tiap unsur serangkai itu. Akronomi ditulis dengan huruf kapital tanpa ada tanda titik. Dan yang selanjutnya angka dan bilangan. Angka Arab atau Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Penulisan bilangan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan dan di kwitansi. J. Kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan mu, ku, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. K.
kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang kita bahas adalah pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir pernyataan. Dan yang kedua, tanda koma. Tanda koma tidak dipakai jika induknya mendahului anak kalimat. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 4. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang diikuti perincian dan penjelasan. 5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. 6. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi perpisahan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir kalimat. 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 10. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikannya langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau tulisan lainnya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit kata atau kelompok sebagai koreksi atau kesalahan dalam naskah yang ditulis orang lain. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam surat nomor pada alamat dan penanda anak masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwin. 15. Tanda peningkat atau apostrof. Tanda peningkat atau apostrof. Tanda peningkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dan yang terakhir kita bahas adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bangsa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa daerah. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur asing yang belum diserap sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua unsur asing yang penulisan dan pengucapannya dikenalkan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.